Rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Mari kita luruskan niat, karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majlis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu perindu surga, apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah. Saya lihat sudah bahagia. Semoga dengan kita kaji tema ini akan lebih bahagia. Amin. Ini wajah-wajah bahagia semua ini, Masya Allah. Baik. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia. Ya pasti ya. Tidak ada orang yang ingin susah dalam hidupnya. Pasti ingin bahagia. Namun tak sedikit orang yang menempuh jalan yang salah. Yang penting dapat. Sebagian menyangka bahwa kebahagiaan adalah dengan memiliki materi yang berlimpah. Apa materi berlimpah? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Itu barangkali ya. Pastikah bahagia? Belum tentu. Jadi mereka menyangka bahwa inilah yang dinamakan hidup bahagia, kalau punya sesuatu yang dianggap memenuhi keinginannya. Padahal tidak mungkin semua keinginan kita bisa kita raih. Itu sudah sunatullah. Kebutuhan Allah berikan, tapi keinginan tidak mungkin akan diberikan semuanya oleh Allah kepada kita. Ketika kita menyusun agenda yang sudah kita buat dengan rapi, faktanya tidak semua bisa kita selesaikan dengan baik. Pasti ada yang terlewatkan. Bahkan sebagian mengatakan hidup ini seolah tidak lepas dari musibah. Keluar dari satu musibah, masuk musibah yang kedua. Bentuknya berbeda-beda itu. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal sudah ada ayatnya. Kula yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 51. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah. Allah lah pelindung kita. Maka orang-orang yang beriman senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahagia itu pasti bisa kita miliki, maka tidak tepat. Target kita nggak mungkin semua bisa kita genggam. Di ayat yang lain kita sudah pernah membaca juga. Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 23. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman. Namun juga jangan terlalu gembira ketika mendapatkan anugerah dari Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi di mana letak bahagia itu? Letak bahagia ada di hati. Yang namanya kaya atau ghina itu bukanlah dengan banyaknya harta. Laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghina nafsi. Namun yang namanya ghina atau kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Kalau bahagia milik orang berharta, maka faktanya tidaklah demikian. Belum tentu orang yang uangnya banyak pasti bahagia. Ada orang uangnya banyak tapi makan tak enak, tidur tak nyenyak,
susah bergerak, hati bergolak, keluar rumah takut ditembak. Sebab mungkin dia dapatkan hartanya bukan dengan jalan yang dibenarkan menurut syariat agama. Makanya kalau ada pertanyaan mendingan kaya atau cukup, jawabannya mendingan kaya atau cukup, Pak? Oh, cukup kaya. Itu lengkap deh. Kalau kaya belum tentu cukup, kalau cukup sudah pasti kaya. Karena apa? Jiwanya qanaah. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau mempunyai hati yang qanaah, maka kita siapapun dan raja sebenarnya sama saja. Kedudukannya sama tuh kalau jiwanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini semua sudah memiliki jiwa yang qanaah. Amin. Allahumma amin. Sudah qanaah berarti sudah bahagia, sudah merasa cukup. Nah, ungkapan Imam Syafi'i ini senada dengan wasiat yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Qanaah itu merupakan kekayaan yang tidak pernah sirna. Walaupun kalau ingin diukur masing-masing orang itu nggak akan sama. Merasa hidup yang dijalani sudah tepat, menikmati apa yang dijalani. Walaupun kata orang berat, belum tentu. Apalagi orang beriman kan, kalau ngomongin bahagia pasti konsepnya adalah konsep Al-Quran. Pak Ketua, durasi kita sampai jam berapa ini? 1 jam ya, sampai waktu syuruk ya. Ini bisa kita buat berseri tema ini soalnya ya. Kita sesuaikan dengan waktunya ya. Baik. Terima kasih sebelumnya ya. Belum saya ucapkan terima kasih atas undangannya ya. Nah, jemaah sekalian, mari kita renungkan ungkapan seorang Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Shayyib bahwa 3 poin berikut ini adalah tanda seorang itu sudah bahagia. Kalimatnya menarik ya. Semoga Allah menjadikan kalian orang-orang yang bersyukur tatkala diberi nikmat. Ini yang pertama. Bersabar ketika ditimpa musibah dan segera memohon ampunan kepada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Faktanya seorang hamba itu senantiasa akan berputar pada 3 kondisi ini. Tidak mungkin, tidak pasti dalam 3 kondisi ini pasti. Ingin ngitung nikmat Allah nggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini yang pertama, berarti bersyukur ketika diberi nikmat. Kita kadang-kadang lupa bersyukur nih Pak. Kalau ada pertanyaan bangun tidurku terus, ngapain jawabannya apa Pak? Bangun tidurku terus bukan mandi tapi berdoa. Kalau mandi itu dulu ya, bangun tidurku terus mandi ya, bukan begitu. Bangun tidurku terus berdoa. Sebab kita masih dikasih kehidupan. Sebelum tidur kita sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amut wa ahya atau ahya wa amut, dua-duanya boleh. Hadis sahih riwayat Bukhari. Bangun tidur jangan lupa berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dikasih kehidupan kita setelah kita dimatikan. Tentu bukan mati yang sebenarnya. Lanjutannya dibuktikan tuh. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Nah, itu bahasa saya loh. Tapi semoga kita sepakat ya. Karena ini bukti seorang bersyukur. Dan itu pertanyaan pernah dilontarkan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, ahli surga, tapi sholat malam itu hampir semalam suntuk.
sehingga kakimu bengkak-bengkak. Jawaban Nabi itu indah sekali ya. Afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur kita dibuktikan bangun tidur terus berdoa, salat tahajud ditunaikan, 100 kali istighfarnya. Semoga itu amalan yang menjadi kebiasaan kita. Afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau bersyukur harus diekspresikan. Bagaimana ekspresinya? Ekspresi yang benar itu, seorang yang bersyukur adalah membangun kesalehan individual dan kesalehan sosialnya. Tidak hanya individu saja, tapi individual dan sosial. Bukankah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Pasti orang bersyukur itu mentauhidkan Allah. Hanya Allah yang diibadahi, menjaga spirit ibadahnya. Tidak cukup seorang bagus puasanya, bagus sholatnya, zikirnya, tilawahnya, tidak cukup. Itu baru kesalehan individual. Dia harus punya kesalehan sosial sebagai bukti rasa syukurnya. Maka orang Indonesia punya satu kalimat yang sederhana tapi dalam, yaitu ucapan terima kasih. Sudah dia terima nikmat Allah, dia kasih kembali. Ini namanya membangun kesalehan sosial. Maka lautan manfaat kita rasakan ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Bahagianya di situ. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Baru ekspresi syukurnya benar. Ini ringkasnya nih ya Pak. Jadi ekspresi syukur harus dibangun di dua sisi, yaitu membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Hidup ini memang demikian. Tidak ada orang yang lepas dari yang namanya musibah atau cobaan, itu pasti. Banyak ayatnya sudah sering kita simak, kita baca, kita renungkan, bahkan kita hayati. Di antaranya pesan Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 155, nggak asing lagi kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, tidak ada buah-buahan. Namun berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Saya lihat wajah-wajah sabar semua ini. Alhamdulillah. Sebab kalau nggak sabar bubar ya Pak. Sabar yang luas, sabar tanpa batas. Sebagaimana pesan Al-Quran kan begitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat di nomor 10. Karena ekspresi sabar itu juga lengkap. Sabar dalam taat, menunaikan apa yang Allah perintahkan. Sabar di dalam menghindarkan diri dari maksiat, dan tentu sabar menerima ketentuan Allah atau hal yang tidak menyenangkan, sering dikatakan sebagai musibah. Begitu banyak musibah, terucap kalimat yang kadang-kadang kurang pas. Hidupku keadaannya terus begini, sudah jatuh tertimpa tangga. Tangga siapa itu? Padahal sudah yakin sebelumnya dengan pesan Al-Quran juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak kasih ujian atau cobaan melebihi kemampuan hamba. Pasti kita mampu dipilih. Hanya kadang-kadang kita tidak yakin, gamang, seolah-olah ujiannya paling berat dibandingkan orang lain.
Rumusnya mudah kan? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Bagaimana akan mengatakan hidupnya paling susah? Jadi kalau ada ungkapan syair, aku termiskin di dunia, itu salah besar itu. Jangan pula mengatakan aku terkaya di dunia, karena ukurannya mana? Ukuran kaya ada di hati masing-masing. Jadi bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Belum lagi lautan manfaat ketika kita bicara tentang indahnya kesabaran itu ya. Satu saya nukilkan agar kita semakin semangat Pak menghadapi hidup ini, supaya lebih semangat. Tidak mungkin kita akan masuk surga tanpa hisab kecuali kita memiliki kesabaran. Indahnya sabar itu masuk surganya nanti bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh siapa diantaranya? Semoga itu orang tua kita, nenek moyang kita, pasangan hidup suami istri dan anak keturunan kita. Coba kita renungkan surat cinta Allah Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Ayat ini luar biasa. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka, orang tuanya, nenek moyangnya, pasangan hidupnya, suami istri, anak keturunannya. Semoga itu orang tua kita, kita dan istri kita dan anak keturunan kita. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, nikmat tak bertepi, tak ada bandingan. Engkau menjadi penduduk surga. Ini ngomongin sabar luas banget, tentu ada tema tersendiri ya, rinciannya. Semoga kita makin sabar menghadapi kehidupan ini ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong 2023 kemarin yang sebentar lagi berakhir, semua target kita tercapai enggak? Ada yang lewat ya Pak? Ya itulah realita, itu sunatullah kan. Jadi jangan sedih, jangan galau ya. Begitu juga bicara tentang orang soleh bersama di surga itu, pertemanan kita juga harus karena Allah. Bersahabatlah karena Allah. Kalau ungkapan saya begini, interaksi dalam agama walau hanya dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Kalau suami istri, saya nukilkan dalam sebuah syair, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Hafal Pak? Supaya istrinya senyum. Nanti siang jalan ke pasar gandeng tangan istri, katakan kepadanya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Alhamdulillah nih tidak ada yang bilang sehidup semati ya. Karena sehidup semati itu dusta ya. Nggak ada sehidup semati. Yang ada yang satu hidup, boleh jadi yang satu mati duluan, karena takdirnya belum tentu sama. Jadi jangan janji aku siap sehidup mati. Jangan, itu ungkapan yang salah itu. Tapi siap sehidup sesurga. Tadi ayatnya sudah saya baca, Quran surat 13 Ar-Ra'd 23-24. Tapi mesti sabar.
Ya, jalan ke surga harus dengan sabar. Tayyib. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan sebagai makhluk ini tidak mungkin kita lepas dari berbuat kesalahan. Pasti kita punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun siapapun yang berdosa punya kesalahan, jika ia bertaubat, itulah orang yang paling baik. Ayatnya tentang taubat banyak nih yang kita temukan di Al-Quran. Saya nukilkan beberapa ayat lah, supaya kita menjaga taubat itu sendiri. Jangan lepas dari taubat, karena makhluk seperti manusia ini dhaif, lemah. Sekarang beramal soleh, besok beramal salah, itu faktanya. Jadi taubat itu sepanjang hayat kita. Makanya Allah sangat senang ketika kita banyak minta ampun kepadanya. Allah senang itu. Di antara ayat-ayatnya nih, agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Pertama, inspirasi dari Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 222. Surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Yang kedua surat At-Taubah kita temukan pada ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri atau bertaubat. Sekali lagi Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 108. Yang ketiga, Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Allah menjanjikan kehidupan seorang itu akan berubah menjadi lebih baik jika dia sungguh-sungguh bertaubat. Taubatnya benar, bukan taubat lisan saja. Dibuktikan dengan amalan. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita melihat seseorang saudara kita masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa, jangan kita membencinya. Sampaikan surat cinta Allah. Allah itu menyayangi hambanya. Diberikan ruang untuk kembali ke jalan yang benar. Dan kita gak boleh merasa kepedean, sudah merasa amalan kita maksimal, kemudian kita tidak menjaga taubat. Hati-hati, taubat itu kunci surga. Oh, ayatnya banyak. Perintah untuk orang beriman kan khusus ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Di ujung ayat itu dikatakan masuk surga. Nah, di ayat yang lain kalau kita menjumpai saudara kita masih bermaksiat, jangan kita benci. Sampaikan pesan Al-Quran. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat di nomor 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak ada ruang kita mencela orang lain.
tebarkan terus pesan Al-Quran. Dan kita pun ingin menjaga taubat itu betul-betul di penghujung hayat kita, sampai hayat kita. Kan ada riwayat hadis yang cukup populer ya, kita dengar hadis ini. Seorang yang tidak menjaga taubatnya itu sendiri berujung dengan su'ul khotimah. Inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlil jannah tsumma yuhtamu lahu wa amalu bi amalin ahli nar. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya dia melakukan dosa, dia bermaksiat. Saat melakukan dosa nyawanya dicabut, wafat dia dengan gelar su'ul khotimah. Ini kan mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak mengalami hal ini. Namun luasnya kasih sayang Allah lewat lisan Nabi disampaikan lanjutan hadis tersebut. Wa inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlin nar tsumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Dahulu sebaliknya ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan kesempatan, mendapat hidayah, hijrah. Belum sampai tempat hijrahnya dia capai, maut sudah merenggutnya. Apa gelar untuknya? Husnul khotimah. Mohon maaf, kalau kita ditanya ini sebagai ungkapan yang lazim lah ya, pilih mana? Orang yang awalnya baik akhirnya buruk, atau orang yang awalnya buruk akhirnya baik? Pilih mana Pak? Ada orang yang awalnya baik akhirnya buruk seperti hadis tadi, tapi ada orang yang awalnya buruk akhirnya baik. Pilih mana? Pilih yang awalnya baik akhirnya baik ya. Soalnya kalau kita bilang awalnya buruk, khawatir nanti sedang berbuat buruk maut menjemput. Nah itu yang kita takutkan. Jadi kalau namanya milih, boleh milih yang terbaik ya Pak ya. Orang yang awalnya baik akhirnya baik, semoga itu yang kita ukir dalam kehidupan kita. Kita kan nggak boleh kepedean, nggak apa-apa yang penting akhirnya endingnya Ustadz. Happy ending itu kan belum tentu ya. Iya kalau nanti pas menjaga taubat, kalau sedang maksiat kan ngeri ya. Tapi ingat, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kata Bang Haji. Maka semoga kita istiqomah ya. Biarlah awalnya baik asal akhirnya baik. Saya tutup dengan sepenggal syair untuk kita yang usia sudah senja ini. Tapi untuk yang muda juga tetap ya, sebab mau tidak mengenal usia kan ya. Hidup di dunia sangatlah singkat, jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kiamat tuh kapan Pak? Kita nggak ngerti. Sekarat yang paling dekat. Maka Nabi mengingatkan, lagi-lagi hadis Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Maka lidah kita senantiasa kita basi dengan zikrullah, banyak minta ampun kepada Allah, terutama di penghujung malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil askari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Tidak cukup amin saja ya Pak ya, harus kita buktikan ya. Tidak cukup amin, harus dibuktikan ya. Sekali lagi saya ulangi, tidak cukup amin, harus dicukupkan dengan pembuktian. Silahkan terjemahkan sendiri ya. Beramal soleh gitu. Jadi taubatnya sempurna. Baik, karena kita memang tidak ingin bahagia sendirian Pak. Kalau bahagia sendiri itu rugi ya. Surga itu terlalu luas kalau untuk sendirian.
Tadi kan ayatnya sudah saya baca, bahagia bersama dengan orang soleh di surga ya. Jangan bahagia cuma sendiri, bahagialah bersama dengan orang lain. Kita buat orang lain pun bahagia. Iya. Apalagi dengan saudaranya orang beriman, membuat orang lain bahagia. Saya awali dengan kata andai. Andai yang dibolehkan ini Pak. Sebab hati-hati dengan kata andai ya. Kata andai jika, apabila, manakala, if. Kalau berujung dengan menyesali keadaan, tidak bisa menerima ketentuan, maka tidak dibenarkan. Tapi kata andai yang diniatkan untuk cita-cita mulia, boleh, baru niat sudah dapat pahala itu. Prakteknya kan sering seseorang, mohon maaf tidak sebut siapapun dia, mungkin kita sendiri pernah mengalami Pak, andainya itu menyesali keadaan yang sudah tidak mungkin kembali lagi. Padahal nasi sudah jadi bubur kan juga enak ya, betul nggak? Kadang-kadang emang dibuat bubur ya. Setelah terjatuh, terjerembab dalam keadaan yang memberatkan, sadar dia, oh imannya meningkat gitu kan. Jadi kata andai di sini untuk tujuan yang mulia. Andai kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, Masya Allah, baru niat sudah dapat pahala itu. Kedua, mengenyangkan yang lapar. Ketiga, melepaskan orang yang terlilit utang. Ini luar biasa, keutamaannya itu lebih baik dari melakukan ibadah i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nanti kita baca hadisnya. Sungguh ini adalah amalan yang mulia. Jadi seorang itu tidak dikatakan baik kalau tidak peduli pada seseorang, pada orang lain. Hati-hati. Kadang-kadang sudah merasa amalannya luar biasa, menebar banyak kebaikan, tapi memandang rendah orang lain. Hati-hati. Lebih baik tawaduk saja, rendah hati lebih utama. Kan itu yang dicintai Allah. Uhibbul mutawaddiin, aku cinta kepada orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Wa khubilil ghanil mutawaddi. Namun dalam diskusi tersebut lewat lisan Nabi mengatakan ini firman Allah. Namun aku lebih cinta kepada orang yang berkemampuan alias kaya, rendah hati. Mohon maaf tidak sebut status sosial. Kalau ada orang yang kekurangan, dalam tanda kutip orang mengatakan miskin, rendah hati, wajar saja ya. Karena nggak ada yang dibanggakan. Tapi ini ada orang berkemampuan, hartanya banyak, pengaruhnya luas, amalnya bertebaran di mana-mana, ilmunya tinggi, Masya Allah, punya jabatan, tapi tidak menyombongkan diri. Itu yang luar biasa. Tawadhu. Nah, keutamaannya disebutkan dalam hadis, bahagianya orang yang bisa melakukan sesuatu untuk saudaranya atau orang lain, khususnya untuk orang beriman. Pertama, hadis ini menjadi renungan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Iya. Bahagialah bisa menolong saudaranya karena Allah senantiasa akan menolong. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ini dia yang pertama. Saya nukilkan hadis yang lainnya untuk sebagai penguat. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Apa yang buat kita ragu lagi? Hadis mutawatir, Bukhari dan Muslim. Rugi kalau tidak kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Masih dari Ibnu Umar di hadis yang lain ya.
Nabi SAW bersabda, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sering kita dengar ini ya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ini dia. Kemudian mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sesungguhnya atau sungguh aku berjalan bersama saudaraku memenuhi hajat saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang baik. Kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Coba, rugi kalau kita tidak membangun kesalehan sosial, apalagi kepada saudara kita. Hari ini kita diingatkan bagaimanakah perjuangan jihad saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kita sudah melakukan sesuatu sesuai kemampuan kita, dengan donasi ya, dengan doa, menyebarkan di medsos sebagai pembelaan, karena media Islam sudah banyak dibungkam gitu kan, dijelaskan, menyadarkan orang lain supaya orang itu paham bahwa Palestina itu mestinya jadi negeri merdeka. Apa salahnya mereka? Mata dunia sudah mulai terbuka. Nah jemaah sekalian, cukuplah sudah kita renungkan hadis ini untuk kita bisa berbuat sesuatu. Saya ulangi Pak, hati-hati dengan kata andai ya. Harus dengan niatan yang baik. Baru ucapan andai sudah dinilai sebagai niat yang mulia, mendulang pahala. Bagaimana andai yang buruk? Nah, kita kapan-kapan jumpa di tema yang lain ya. Jangan katakan seandainya, rinciannya tersendiri ya, kapan-kapan. Insya Allah di waktu dan gelombang lainnya ya. Insya Allah. Insya Allah tahun depan ya Pak. Betul tahun depan. Iya tahun depan 2024 insya Allah. Baik, semoga Allah berikan kita umur yang berkah. Amin. Allahumma amin. Nah saudaraku sekalian, ayo kita lihat bagaimanakah kunci kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena kita ingin bahagia kan. Apa kata beliau? Pertama, masalah seberat apapun yang menimpamu janganlah bersedih. Maksudnya bukan nggak boleh sedih, tapi larut dalam kesedihan. Itu yang dimaksud. Orang yang larut dalam kesedihan sering melakukan hal yang di luar tatanan. Makanya orang jahiliyah itu ketika mengalami musibah, dia menampar-nampar wajahnya, merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itu yang dimaksud. Jangan larut dalam kesedihan. Sedih mah boleh. Rasulullah SAW pun ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, beliau juga menangis. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya pada beliau, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi menjawab, kalimatnya itu indah sekali. Ini bukan tangis ratapan, tapi ini tangisan kasih sayang. Jadi kita boleh menangis ketika dalam keadaan sedih, apalagi kehilangan orang yang kita cintai. Katakan orang tua kita, ada di antaranya pasangan hidupnya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Bahkan kehilangan sahabat dekat orang soleh, itu meneteskan air mata. Dan kita kan pengen begitu. Saat kita nanti tiada, karena kita pasti akan berpulang ke rahmatullah. Sahabat dekat kita itu karena mendapat manfaat dari pergaulan dengan kita, meneteskan air mata, sebagaimana kita menetes air mata ketika orang soleh sahabat kita, guru kita meninggal dunia. Boleh, tapi bukan tangis ratapan. Dan itu syair yang pernah dikatakan oleh seorang sahabat Ali bin Abi Thalib juga. Waladatka umuka ya bana Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan kau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia.
Sudah kita rasakan saat anak kita lahir, bayi menangis, kita tertawa bahagia, plong, senang, dapat tambahan anugerah. Sama ketika kerabat kita lahiran, tetangga kita lahiran gitu ya, kita merasakan kebahagiaan, tertawa. Si bayi menangis, tandanya hidup. Nah, penutup ungkapan beliau ini yang harus kita simak, kita perhatikan, kita terjemahkan dalam kehidupan. Fa'mal yaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berbuatlah sesuatu. Kalau kata orang Jama'al Mutakin, do your best, do right now, lakukan sekarang. Jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia, yaitu menggenggam gelar husnul khotimah. Sudah atau belum, Pak? Sudah atau belum? Belum, kan kita masih hidup. Ya. Tapi ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, tersentuh hati kita, ingat guru-guru kita, tanpa sebut nama lah, ingat terbayang kita, ini orang baik, orang soleh. Semoga nanti ketika kita wafat pun sama ya Pak, ditangisi orang karena rekam jejak kita yang baik. Kan kita ingin jadi orang baik, ahlul khair. Saya tidak luaskan tentang ahlul khair, sebagai inspirasi saja. Jadi seberat apapun masalah yang menimpa kita, janganlah larut dalam kesedihan. Terima. Rumusnya, kita bukan orang yang paling menderita. Ya. Yang kedua, mohon maaf ini Pak, jangan pernah untuk membenci orang lain, sekalipun dia jahat padamu. Hati-hati loh ya. Jangan gampang memvonis orang. Jangan. Walaupun kita dizolimi, walaupun kita disakiti, ambil lautan manfaat pahala yang sangat besar ketika ada orang zolim kepada kita. Maksudnya apa? Jadilah pemaaf. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, suruh orang kepada yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sebelum saya buka ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, supaya nggak ada yang ngantuk. Izin bertanya, kira-kira memaafkan orang yang zalim kepada kita itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Saya ulangi ya Pak. Memaafkan orang yang zalim kepada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Ayo kita katakan insya Allah mudah, gitu ya Pak ya. Janganlah bilang berat, jangan bilang susah, sebab ucapan bisa jadi doa nanti. Ya, maksudnya kita berusaha memaafkan orang tetap ya. Saya lihat wajah-wajah pemaaf semua ini. Enggak ada menyimpan dendam, ya buat apa menyimpan dendam? Ya kan? Seperti ungkapan, buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa Pak? Kata Ustadz Anwar ya. Iya. Lain lubuk, lain ikannya, lain ustadz, lain caranya. Menginspirasi kebaikan boleh lewat syair Pak, asal jangan lebay saja kan. Iya. Memang nikmat secangkir kopi. Ada kopi nggak nih? Mana kopinya? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling bertikai, ayo sambung silaturahmi, kan gitu ya. Maafin orang. Jangan nyimpan dendam, nggak ada untungnya. Tidak merasa jadi orang paling baik itu. Tebar kebaikan saja.
Ayo kita buka ayatnya agar kita jadi orang yang mudah memaafkan orang. Jangan simpan dendam, walaupun boleh membalasnya. Boleh Pak ngebalas orang yang zalim sama kita, boleh. Tapi ada ukurannya ini. Ukurannya setimpal atau sepadan. Jangan lebih. Karena seorang membalas biasanya cenderung melampiaskan. Ini yang bahaya. Boleh ngebalas Pak, ada orang zalim sama kita, boleh kita balas. Tapi mesti setimpal dengan yang dia lakukan. Bisa ngukur nggak setimpal itu? Ya itu yang susah itu. Ini saya setuju nih, susah mengatakan setimpal itu Pak. Sebab kata orang Betawi, ente jual, aneh beli. Itu fakta kan ya. Namanya ngebales itu cenderung pasti melampiaskan. Kapan lagi? Apalagi ada ngebelain ya. Ini dia kesempatan. Mana ayatnya? Quran surat 42. Quran surat 42 ayat di nomor 40. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh membalas yang setimpal. Tapi ingat, kalau lebih jatuhnya kita yang zalim. Namun bagi siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Hati-hati Pak. Mendingan kita maafkan sajalah. Ya. Ustaz, bagaimana ingin memaafkan Ustaz? Sudah terlanjur luka hati. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Di mana nyarinya Pak? Nggak ada di klinik, nggak ada di apotik, nggak pula ada di toko besi. Adanya di mana? Silaturahmi, ya kan? Masya Allah. Jadi maafkan aja lah, ya kan? Walaupun mungkin hubungan tidak lagi seperti sedia kala, seperti gelas yang sudah retak gitu ya. Yang penting tidak ada dendam di hati kita. Proses berjalan, seiring dengan bergulirnya waktu dia semakin baik, nanti akan kembali Pak. Maka sebenarnya silaturahmi itu bukan hubungan yang normal. Tapi ketika sudah ada kerapuhan, keretakan, kita sambung kembali, kita rekatkan kembali. Itu yang namanya silaturahmi. Kalau hubungannya normal itu ukhuwah, persaudaraan. Ya. Nah, ini prakteknya semoga tidak lagi ada yang mengatakan berat ya, insya Allah. Ya. Quran surat Asyura surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Wah, ini ngomongin memaafkan banyak sekali ayatnya. Dan karakter ahli takwa itu pasti memaafkan manusia. Wal 'afina 'anil nas. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat nomor 134. Puncaknya bukan sekedar memaafkan saja, mendoakan. Enggak selesai bermusyawarah, enggak selesai juga sudah bertawakal pada Allah, mohonkan ampunan untuknya. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 159. Fa bima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fadhan ghalidul qalbi lam fadu min haulik kan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal atau berserah diri. Saya cukupkan nomor yang kedua ya Pak. Jangan pernah untuk membenci orang lain. Ustaz teorinya, prakteknya ya semoga Allah mudahkan. Ambil lautan pahala, manfaat yang sangat besar dari memaafkan kesalahan orang. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, ternyata kunci bahagia itu yaitu perbanyak doa. Doa kita perbanyak untuk saudara mukmin.
Doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk kita kepada Dia saja, tapi sebenarnya untuk kita sendiri. Doamu untuk saudaramu sesungguhnya untuk dirimu juga. Nah, kita akrab dengan lafaz doa yang Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat di nomor 10 itu kan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami, bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kau Penyantun Maha Penyayang. Nah, ini kalau kita luaskan banyak samudra doa yang dikaitkan dengan memohonkan kebaikan untuk saudara kita. Bahkan tanpa kita minta pun orang mukmin senantiasa mendoakan saudaranya. Ini amalan yang luar biasa, Pak. Ketika kita sedang safar gitu ya, apalagi safarnya sedang ke Baitullah, sepanjang safar itu kita punya ruang itu berdoa, makbul doanya. Kita doakan saudara kita, sebenarnya doa itu kembali untuk kita. Malaikat yang ada di atas kepala kita mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama. Jadi rugi yang tidak suka mendoakan saudaranya. Saya ringkas yang ketiga ya Pak. Sudah waktu suruk ya. Yang keempat, hiduplah sederhana meskipun kamu punya segalanya. Jadilah orang yang zuhud, kita akan bahagia. Kalau kita jadi orang yang zuhud, pasti kita mudah berbagi pada orang lain. Artinya tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Itulah orang yang zuhud. Tidak silau dengan milik orang lain. Tidak berkompetisi untuk mengejar materi duniawi itu. Karena orang gak ada puasnya. Yang digambarkan oleh Nabi, ketika seorang sudah dapat satu lembah emas, dia pengen lembah emas yang kedua. Kalau sudah dapat lembah emas yang kedua, dia pengen yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir alias wassalam. Jadi hiduplah sederhana. Sederhana bukan berarti hidup compang-camping, terus tampil seadanya, tidak demikian. Karena ingin hidup sederhana, pakai pakaian sekedarnya, jangan. Masuk ke masjid saja ada ayatnya supaya kita pakai pakaian yang bagus kan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah olehmu pakaian yang bagus setiap engkau masuk ke dalam masjid. Bayangin itu. Jadi bukan berarti tampil zuhud, sederhana, lantas pakai pakaian ala kadarnya masuk masjid. Tidak, pakai pakaian yang bagus. Apalagi hari Jumat. Ya. Tapi ayat itu ada penutupnya, Pak. Itu Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 31 itu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Iya, maksudnya jangan berlebihan, jangan dimakan sendiri gitu loh. Bagi-bagilah, ya. Itu hidup dengan sederhana itu punya ruang berbagi. Kaya, dermawan nggak apa-apa, Pak. Daripada miskin sombong. Ya. Jadi tidak membanggakan dengan hartanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak demikian. Bukan kita berbangga dengan harta kita. Pakai pakaian yang bagus, makan yang lezat boleh. Niatnya apa? Untuk menegakkan punggung kita agar bisa ibadah. Tapi jangan lupa bagi-bagilah.
gitu ya, bagi dengan saudara kita. Saya ringkas. Yang kelima, tetap tersenyum meskipun hati sedang menangis. Nah ini Pak, wah ini luar biasa nih Pak. Ini resep atau kunci bahagia yang satu ini. Sekali lagi Pak, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah ya Pak. Maksudnya apa? Tetap tersenyum meskipun hati sedang menangis. Tidak gampang curhat dengan problematika yang sedang dihadapi. Jangan gampang curhat. Nanti menjadi konsumsi publik. Jangan. Kalau jadi konsumsi publik nanti nilainya nggak ada lagi itu. Tetap tersenyum. Bukankah senyum itu ibadah? Nilainya sedekah kan? Tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah kan gitu. Artinya kesulitan yang kita alami, beban yang sedang kita rasakan, kita tahan, ridho dengan ketentuan Allah. Nah, tetap senyum, sembunyikan. Hati-hati dengan media sosial. Maksudnya media sosial itu bukan untuk kita ekspresikan semua yang ada dalam hati kita, sehingga keliru gitu. Kalau ajakan pada kebaikan, tafadhol, manfaat medsosnya. Tapi kalau berujung dengan ungkapan-ungkapan kesedihan, penyesalan dan lain-lain yang kita sedang rasakan, ini tidak bernilai lagi nanti. Sungguh tidak bernilai lagi. Saya sambung dengan nomor yang ke-6. Ini ada hubungannya Pak ini. Maksudnya tetap berbuat baik meski musibah datang. Kan Rasul kasih surat cinta kepada orang-orang mukmin itu. Urusannya ajib saja, nggak ada yang buruk. Tetap dia berbuat baik. Berbuat baik artinya beramal soleh. Berbuat baik artinya beramal soleh. Nggak ada jeleknya orang beriman itu. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan. Elok nian kata kami, rancak bana kece orang awak, saya pisan kata orang Sunda, cakep banget kata orang Betawi. Kata teman-teman di Al-Mutakin, very good. Nggak ada yang jelek orang beriman tulisannya. Dan tidak dimiliki siapapun, hanya orang beriman saja. Inna sabatu syara syakara fakana khairan lahu. Kalau diberi nikmat dia bersyukur pada Allah. Itu yang baik buat dia. Wa inna sabatu sabar, kalau diuji dengan musibah atau kesulitan dia bersabar. Tetap dia beramal soleh, tetap dia berbuat baik. Apalagi ingat pesan Rasulullah ya. Sering saya katakan surat cinta Rasulullah untuk umatnya, orang beriman. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafaru biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit yang terus-menerus atau berkepanjangan, kesedihan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ajib orang beriman urusannya, elok nian, cakep banget tuh. Mohon maaf, interaksi kita sambung Pak ya dengan sebuah pertanyaan. Kalau gitu pilih mana nih Pak? Ibu sekalian, pilih mana Pak? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Pak Haji Fatir, pilih mana? Sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni, pilih mana? Hah? Iya. Itu pertanyaan tapi ada jebakannya ya. Tapi bukan jebakan Batman, bukan. Menginspirasi saja supaya kita sadar. Orang beriman itu pasti diuji, Pak. Ya. Maunya sih sehat, dosa diampuni ya. Dan itu bisa ketika sehat kita ibadah. Maksimalkan ketika sehat ibadah. Nanti waktu sakit kita tetap dapat pahala, itu maknanya.
Kenapa sudah biasa kita lakukan amal soleh itu? Udah biasa bangun malam, tahajud, zikrullah. Ringan langkah ke majelis ilmu. Jamuan sholat berjamaah 5 waktu kita tunaikan. Sekalipun langkah sudah mulai gontai atau sudah mulai letih. Nikmat saja ke Masjid Al-Mutakin ya. Seperti pagi hari ini, jamaahnya 300 orang. Alhamdulillah. Ya. Nikmat saja. Iya kan? Karena sadar nanti waktu sakit dia dapat pahala itu. Pahala niatnya, nggak mungkin dia tidak ingin berbuat kebaikan. Sudah biasa dia lakukan. Ta'arraf ilallah fi roha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Lapang itu ya kita sedang sehat. Amal soleh yang lainnya apa lagi? Mengulurkan tangan, Allah titipkan anugerah rizki, ya kan? Waktu kita lapang. Jadi jangan risau, Pak. Sakitnya orang beriman itu penghapus dosa. Walaupun kita pengennya sehat selalu ya. Tapi siapa yang bisa menjamin kesehatan kita? Kelihatan nih dari sini. Wajah-wajah asam urat nih. Masih nikmat duduknya nggak, Pak? Masih nikmat ya. Bisa 1 jam lagi. Sampai waktu suruk ya. Sampai jam 6 ya. Ini bersambung nih, Pak. Belum selesai ini. Kapan-kapan ya. Kita selesaikan dulu ini. Masya Allah. Baik ya. Jadi indahnya orang beriman itu, Pak. Tetap berbuat baik meskipun musibah datang. Iya, nggak menghalangi dia untuk berbuat baik. Berbuat baik itu kan lengkap ya. Lisan, hati, dan anggota badan. Kalau Allah berikan anugerah, distribusikan. Kan gitu. Dimanapun berada. Masya Allah. Nah yang terakhir, tak henti memberi meskipun hidup sedang susah. Dia faham. Tak henti memberi meskipun hidup sedang susah. Kapan lagi? Walaupun dalam keadaan sulit, dia bisa berbuat, tetap dia lakukan. Dia ingat surat cinta Allah, Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayat di nomor 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Wah, nikmat ya, Pak. Bahagia itu. Bahagia ketika bisa berbuat. Bahagia ketika bisa berbagi, walau hanya sepotong roti, ya kan? Walaupun pagi hari ini nggak ada roti kelihatannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pesan ini tidak lagi ngejar pahala. Beramalnya tidak lagi ngejar pahala, dia ngejar ridho Allah. Sudah otomatis lah kalau beramal itu Allah beri balasan yang berlipat ganda. Tidak lagi, sudah otomatis dia paham kalau berbuat baik itu pasti kembali untuk dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Namun Allah memberikan ruang kepada kita. Ya kita kan boleh minta kepada Allah. Jangankan minta rizki, surga aja kita boleh minta ya. Surga yang mana, Pak? Surga Firdaus ya. Tapi nanti dapat surga Adan juga udah nikmat, Pak. Dengan satu keluarga ya. Allah alam surga yang mana. Syaratnya, nah kita mulai dari bahagia dulu nih. Hati kita bahagiakan dulu nih. Tidak ada beban kita melakukan ketaatan. Yang ada nikmat saja. Kan gitu. Tak henti memberi meskipun hidup sedang susah. Padahal ayatnya sering dikait-kaitkan dengan apa? Balasan yang 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oh, tidak itu lagi. 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Tidak itu lagi. Dia ingin dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana Pak bahagianya Pak? Kira-kira setelah kita renungkan kajian hari ini, mohon maaf nih, sudah lebih bahagia Pak? Insya Allah ya, sudah bisa mulai menerima gitu ya. Karena hidup ini bak roda pedati Pak, sekali di atas sekali di bawah, dan itu sunatullah. Nggak akan sama situasinya, itu sunatullah.